Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu semua pada jalan Allah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian pada kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Jihad, tamu Allah yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah karena hidup yang kita nikmati adalah rahmat Allah. Kesehatan yang kita rasakan adalah karunia Allah. Kenikmatan-kenikmatan dalam hidup yang sehari-hari kita nikmati adalah pemberian Allah. Permintaan Allah atas seluruh itu hanya berterima kasih atau bersyukur. Salah satunya dengan membaca tahmid, Alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, jamaah wirid tamu Allah yang mulia, kajian kita kini sederhana yang sedang jadi momok di Padang Panjang, khususnya fikih corona atau fikih COVID-19. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi kalau ada orang baraja fikih, itu baraja paham sebenarnya. Dari fikih itu muncul istilah nanti pakih. Pakih itu orang nan paham jo agama. Jadi kalau karajonya main domino, main kowa, so ndak cocok galanya pakih. Pak dan Ibu, ambo yakin sebahagian apa, sebahagian ibu ndak percaya jo corona itu ada. Sebahagian percaya. Iko yang harus kita luruskan, apa dan ibu-ibu ambo yang ambo muliakan. Sabai dek karena perdebatan tuh, dek karena banyak hoax tuh, berita-berita bohong tuh,
Akhirnya kita bararak kata biang. Naniko mengecean ado. Naniko mengecean inda ado. Nah inyo ba'a sabananya tuh. Inyo tuh ado. Ado inyo tuh. Sia yang mengatakan ado, memang orang yang ahli di bidangnya. Yang disebut dengan dokter. Jadi bukan pemerintah ya Bu ya. Pemerintah itu sama lo jawabnya. Kalau inyo tamai IPDN, ndak tahu nyo corona tu doh. Kalau inyo tamai tawalib, nan tentu dinyo kitab gundulnya sama jambo. Sia ahlinya dokter atau orang medis. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kasih dah. Apa makna ulil amri itu? Yang pertama, ulil amri itu para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu wajib wak taat kayaknya tu. Kalau ndak taat nyoba Ustaz, la ta'ata, tidak wajib taat fi maksiyah, terhadap sesuatu yang mengajak awak berbuat maksiat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu makna ulil amri yang kedua, orang yang ahli di bidangnya. Itu makna ulil amri yang kedua. Wajib kita taat kainya. Yang mauku arah masjid ko menghadap kiblat, itu ndak ustad ahlinya doh. Sia ahlinya orang ahli ilmu falak, orang ahli ilmu hisab, atau orang ahli ilmu astronomi. Tapi apa dan ibu, termasuk ambo patuh kayaknya. Indak bana kita rantangan tali araka Makkah tu, kita yakin kita solat tu menghadap kiblat. Karena memang ahli itulah yang mengetahui jo ilmunya. Ada ibu-ibu misalnya hamil, USG ke dokter kandungan, kata dokter kandungan, anakku lahir sehat, tapi tali pusek. Kalau dipasuan jo normal, bisa-bisa berbahaya bagi anak. Awak dek karena karyangok tu bahasa Minangnya kan karyang. Dek karyang. Orang saya isu ndak donan ba sesar-sesar ko doh. Di pasuan jo normal. Rupanya yo tacaki anak ko de tali pusek. Baru ketika itu maratok. Bolehkah kita patuh dengan dokter kandungan tu? Boleh. Dan biasanya dokter kandungan yang bijaksana, 8 bulan di USG, apa katanya, cubalah calik sebulan ko lu, mudah-mudahan lape lilitannya. Kalau lain mungkin normal, nanti kita melahirkan normal, kalau tidak, ya tapaso cesar. Wajibkah kita patuh ke dokter yang serupa itu? Wajib. Allah yang memerintahkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, baik persoalan agama ataupun persoalan yang kece awak, persoalan dunia, tentang corona tentang COVID-19 balik farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah war Rasul dan Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, kembalikan, tidak kembali doh.
kalau kembali disuruh mati orang tu. Merujuk kita kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik hasilnya. Jadi awak jangan jadi orang sok-sok hebat je sadonyo. Ada ndak percaya doh, sehingga ada ndak pakai masker doh. Ada ndak percaya ge jitu doh ndak keterambek-rambek di itu dengan pasar doh. Jadi apa dan ibu-ibu hamba yang muliakan, ada jamaah kalau ndak salah di Payokumbuh, sange ndak percaya jo corona tu. Akhirnya nyobana kanai. Apa katonyo? Katiko mangok tu rasa dicucuk-cucuk pisau dan paru-parunya ini. Baru sadar ketika itu. Abah dan ibu-ibu hamba yang memuliakan. Jadi, kalau memang orang ahli mengatakan dia ada, waspada sajalah, Wak. Jangan talampau takui, jangan pula talampau bagak. Saking takuinya kita, sehingga ndak keluar-keluar dari rumah. Terang asa kabala mati. Bah kok mati si anu tu? Ianya ndak keluar-keluar dari rumah, do ndak do nang kadi makannya lai do. La kurui tagang bentuk bilalang masih elei. Ndek karena talampau takui. Jangan pula talampau bagak. Jadi ada sahabat ambo di Padang, Ibu. Nyo talampau bagak, sehingga nyo lewat di rumah sakit M. Jamil tu, bantu ndak badoso, senyo mengecek. Ndak ada masalah, dia ambo lalu di sinan do, orang sakit dia tiap ambo lalu di bawah. Rupanya patang ke gejala tu dapet dia baru takui. Baru kali 4 siangan. Jadi apa? Dan ibu-ibu ambo yang ambo muliakan. Patuh saja, Wak. Dek karena inyo penyakit menular, Allah pun sudah memberi bimbingan untuk kita agar kita selamat dari penyakit menular tu. Di antaranya firman Allah yang kita bacakan tadi. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Kalau dicari tafsirannya, memang ayatku memerintahkan berinfak. Berinfaklah pada jalan Allah. Jangan jatuhkan diri kalian pada kebinasaan. Kalau kalian tidak mau berinfak, berarti kalian membuat diri kalian binaso. Wa ahsinu, berinfaklah, berbuat baiklah. Tapi Bapak dan Ibu, secara sederhana, ayatku bisa dipahami kalau Allah mengajarkan kepada kita umat Islam agar awak ndak binaso. Agar awak ndak cilako di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ustaz, orang yang kanai corona tu cilakonya Ustaz. Zahirnya di dunia kan merasa itu. Tapi kita berdoa kepada Allah, dek karena inyo pak kanai penyakit barek, bareknya dek karena inyo punya komorbid, apa tu ada penyakit di badannya, penyakit barek. Apakah itu gula, apakah itu ginjal, apakah itu asma, apakah itu jantung? Kan binasonya tu Bapak dan Ibu. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau inyo wafat, syahid hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah mengingatkan kita Bapak dan Ibu, jangan buat diri awak tu cilako.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, Bapak dan Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Apa doa yang dibaca Nabi itu? Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Menurut para ulama hadis, hadis ini adalah hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, penyakit balak. Kulit putih-putih dinyo, tapi kanai cayo matahari sakit. Sakit ya Pak dan Ibu, sampai kulit itu tagang. Berlindung kita kepada Allah. Ada pula orang yang menerjemahkan baros itu dengan penyakit kulit. Apakah itu panu, kada, kurok, kada asoy, kecek orang saisu, berlindung kepada Allah. Wal junun, berlindung kepadamu ya Allah dari gilo. Ada ibu yang ingin gilo? Ndak nak. Sampai itu penyakit jelek, aib bagi kita dan bagi keluarga. Tapi orang gilo tu beruntung loh ibu. Beruntung loh nyo apa? Kalau nyo ndak sembayang, ndak masalah adanya gilo. Kalau inyo misalnya membunuh orang, inyo ndak berdosa, dia gilo. Jadi dimaafkan. Ada tetanggamu di Padang dulu, nyo punya kartu kuning gaduik ko cie, punya kartu kuning yang ditarandam tu cie. 2 buah kartu kuningnya. Jadi mau pagaran lah. Entah kartu kuning tu cie dan lah. Biasa mengecek badan aden kayaknya. Aku no dia angkan nak gilo deh nya. Tahu lu nyo kira Ini apa dan Ibu? Rupanya persoalan dunia pun, orang gilo pun tidak dimakan hukum dah. Begitu pula di akhirat. Jadi ada lah untungnya gilo tu kira. Tapi apa dan Ibu? Untuk kita yang sehat, kapan amal ibadah kita tu terakhir dicatat kalau seandainya seseorang tu gilo? Sewaktunya sebelum gilo. Jadi dicatat. Kalau nyo gilo tu sedang berbuat dosa, ya su'ul khotimahnya, penutup yang buruk. Tapi kalau sebelum nyo rajin kamu saji, inyo taat beribadah, ikhlas karena Allah, tiba-tiba senyo gilo, atau nyo husnul khotimah tu. Nyo dipolok-olokan orang-orang tu nak berdosanya. Tapi Nabi mengajarkan gilo tu ndak rancak, berlindung kepada Allah dari gilo. Wal juzam, berlindung kepada Allah dari penyakit lefra, penyakit menular. Bisa juga yang kita maksud tu adalah penyakit corona ko. Atau di ujung hadis wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Berlindung kepada Allah Pak dan Ibu. Sampai penyakit buruk tu ada. Penyakit itu dari Allah dan kita bisa terhindar dari itu dengan izin Allah. Kita bisa sembuh dengan izin Allah. Sehingga Bapak dan Ibu hamba yang memuliakan, dalam surah Yunus ayat 57 diajarkan oleh Allah agar kita meyakini wa iza maridtu fahuwa yasfini. Apabila aku sakit,
maka yang menyembuhkanku adalah Allah. Itu Allah mana yang majan dalam surah Yunus. Apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Alaya dosa lamoko kita berdoa supaya kita terhindar. Kalau indah apa dan ibu, berdoalah, perbanyak membaca doa itu agar awak ndak binaso. Ustaz, orang yang kanai penyakit itu Ustaz, kan diampuni dosa-dosanya. Iyo, kalau lain ndak marang, kalau lain sabar. Ustaz, orang yang meninggal dek karena penyakit menular tu kan syahid. Iyo, kalau lain ndak berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau dalam keadaan sakit itu kita mau berburuk sangka kepada Allah, rupanya wafat. Wafat kita tu dalam keadaan su'ul khotimah, penutup yang buruk. Jadi Pak dan Ibu, kalau seandainya indak kasasaba Nabi Ayub kita, encak berdoa aja kita kepada Allah terhindar dari penyakit itu. Kalau Nabi Ayub dan Ibu disuruh di istrinya berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, wahai junjunganku, agar disembuhkan, doamu kan makbul. Apa kata Nabi Ayub ketika itu? 7 tahun lamanya ambo sehat, ambo kayo, ambo merasakan kenikmatan, baru sabanta diuji oleh Allah, lah kama nyarah je ambo, itu berarti ambo ndak sabar tu denya. Tu Nabi Ayub. Kalau awak sakit gigi jarang tiba di langit ke-7. Tata ruang kaki hitam sengenek, pakai panggangan. Jadi agar kita terhindar dan Ibu, berdoalah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dan Ibu ambo yang memuliakan, seperti saran orang ahli, patuhi protokol kesehatan. Apa dasarnya tuh? Hadis Nabi, riwayat Imam Abu Dawud, la dororo wa la diror. Jangan engkau memberi mudarat kepada orang lain tanpa sengaja, dan jangan pula engkau memberi mudarat kepada orang lain dengan sengaja. Awak mungkin iyo ndak percaya do. Awak iyo mungkin sehat. Kok kakanainya mungkin OTG kecek orang. Orang tanpa gejala. Kalau orang agak lama mungkin kepalanya sakit. Atau saleronya hilang. Dia awak kanai corona bana, cimporong angin dia gila do lama aja dia awak misalnya. Ndak ada gejala dia awak do. Namun Nabi mengatakan jangan beri mudarat orang lain. Inyo menular dia awak ndak baado, rupanya istri kan ada gejala diabetes, gejala gulo. Dek karena amaknya dulu mani bana, kane gulo loh. Teman nurun. Atau mungkin mintuo, angoknya saja sinayan kami. Sinayan mangok kami malapian. Ya sasa angoknya. Jadi apa dan Ibu ambo yang memuliakan, menular kainyo, ndak singaju awak do apa dan Ibu, itu badoso jo awak. Sabaiklah diingatkan di Nabi, la dororo. Jangan beri mudarat orang lain walaupun kamu tidak sengaja. Wala diroro. Apalagi singajo. Singajo ndak singajo badoso awak. Apalagi orang tahu, orang ahli lah memberitahu kita. Apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Namun hoak-hoak itu tidak terlampau banyak, jadi kacau wakdinya. Patuhi saja apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan.
Kalau Nabi dulu dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, la yuridanna mumridun alal musih. Janganlah orang yang sakit datang ke tempat orang yang sehat. Sebabnya orang yang sakit tu beko bisa menularkan penyakitnya ke orang yang sehat tu. Jadi kita harus tahu diri ya Pak dan Ibu. Kalau seandainya kita sakit. Kami sakit parunya Ustaz. Ndaklah beliau sobok je orang. Ndak itu makasudnya doh penyakit menular tu. Apalagi awak lah jale kena COVID misalnya. Sudah tu dek kerana awak ndak percaya, awak ndak bantu, ndak berdosa so datang ke jihad. Jamaah jihad ko lah banyak nan Porenggo misalnya. Porenggo ibu tahu kan? Lah banyak nan sakit-sakit. Umurnya 7 balik tahun tawali nya. Ada na 8 balik tahun tawali. Kanainya. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditulak, meninggal. Tapaso diselenggarakan secara COVID. Sianan kamaupe keluarganya. Dikubur, disolatkan terbatas. Sudah tu diletakkan di dalam peti. Iobana mungkin lagi di kafani. Sudah tu di agi plastik. Di peti tadi tu beko di agi plastik. Di kuburan beko indak lo dicacan pipi ke tanah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu ambo yang bo muliakan, di awak yo ndak baa-baa doh. Tapi bara banyak orang nandak lama perasaannya kawak. Jadi Nabi mengatakan, kalau awak sakit, jangan dikunjungi orang sehat, beko menular kayaknya. Termasuk apa dan Ibu, kalau awak kena flu sakete, kalau dapet jangan komunikasi mana aja orang dulu. Bisa menularkan. Itu Nabi bana yang majan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu-ibu ambo yang bo muliakan, dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Nabi mengatakan, apabila engkau mendengar di satu tempat ada ta'un, ada wabah, kalau seandainya engkau di luar, la tadkhulu alaih, jangan masuk kasinan. Kalau dulu namanya PSBB, kalau kini namanya PPKM. Tasarah lah namanya kok level ampe, level 5, level 10 lagi Pak dan Ibu. Tapi Nabi mengajarkan awak nan sehat jangan masuk kasinan. Kalau awak lah di dalam tu jangan keluar, dek kerana beko menularkan ke orang lain. Namun para ahli memberikan solusi. Apa tu? Isolasi awak dulu. Begitu pula Bapak dan Ibu, kalau seandainya awak lagi bisa menahan diri ndak keluar dari padang panjang ko katampe yang babayo, tahanlah diri kita. Sampai kalau seandainya kita barani badak sadonyo, ndak kasalasai-salasainya do. Umar bin Khattab nyo pernah ingin pergi ke Syam, Syria. Dek karena pasukan Islam sudah menaklukkan Syria di bawah pimpinan seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Jarrah. Di perbatasan Ubadah bin Jarrah ko datang menjemput Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah. Tadanga de Umar bin Khattab baso sedang menjadi bana wabah di sinan. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Kami tidak jadi ke dalam do, melainkan kami ke balik ke Madinah balik. Apa kata Ubadah bin Jarrah? Kenapa engkau lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Dijawab oleh Umar ketika itu, aku lari dari takdir kepada takdir. Wahai Ubadah bin Jarrah, seandainya engkau mengembalakan kambing,
Di sebelah kanan ada lembah yang tandus, di sebelah kiri ada lembah yang subur. Kira-kira engkau akan mengembalakan kambingmu di mana? Tentu di lembah yang subur, kata Ubadah bin Jarrah. Itulah yang bo pilih ketikanya. Ketika awak masih bisa memilih, maka pilihlah yang lebih baik. Itu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum tadi juga Pak dan Ibu. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian dan para ahli di antara kalian. Salamoinyo taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada fikihnya rupanya dalam ajaran agama Islam, ba'acaru memahaminya. Lalu Ustaz, kalau seandainya pemerintah menyuruh kita sholat jarang-jarang. Kalau pemerintah yang menyuruh itu Bapak dan Ibu, indak koordinasinya dengan ulama, salah. Sampai keahliannya ndak disinando. Tetapi kalau ulama yang memfatwakan boleh, ikuti. Badoso kami Ustaz, indak insya Allah. Ulama itu yang ahli di bidangnya. Bahkan Nabi mengatakan, izajtahadal hakim. Kalau hakim bersungguh-sungguh, orang yang berhak menetapkan hukum sungguh-sungguh, dalam penetapan hukum itu, fa'asoba, dia betul, falahu ajroni, dia mendapat 2 pahala. Wa in akhto'a, falahu ajrun wahid. Kalau nyo salah, nyo dapat pahala cie. Syaratnya dengan ilmu, syaratnya tidak memperturutkan hawa nafsu. Apakah itu kepentingan politik atau supaya nyo dapat piti beko? Kalau nyo dapat piti awak sasek denyo ba Ustaz inyo nama nangguang. Karena Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Patuh awak ke ulama yang taat kepada Allah dan Rasul, insyaallah Pak dan Ibu, Allah bersama kita. Tapi lain bisa aja Ustaz pakai masker, dibatasi gerak awak. Mengecek jo kawan ndak dibuso ke muncuangnya. Rasa kata buso muncuang awak menjauh awak, misalnya terkait itu. Rancak, lain bisa aja awak seperti sunnah Nabi yang pertama. Apa sunnah Nabi yang pertama? Rapatkan saf. Mengikut para ulama sunnah Nabi lah tuh Ustaz, iyo. Lari dari sunnah, pindah ke sunnah lain. Karena memang Allah yang memerintahkan seperti itu. Orang kini saja ada corona, kok lah banyak jadi ahli corona, lah banyak lo ulama ahli corona. Sehingga tidak pernah sekolah agama lainnya lah memutuskan. Sehingga berdebatlah jamaah gara-gara itu. Sehingga apa dan Ibu dan sebenarnya kalau ada perdebatan, panggil ulama yang ahli di bidangnya, kira-kira ba'a ke Ustaz, tolong sampaikan ke jamaah, selesai. Karena memang ulama lah tempat kita bertanya. Farudduhu ilallahi war rasul. Ulama yang paham dengan Al-Quran dan hadis itu. Apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan. Lalu orang yang terpapar, sebenarnya pemerintah tidak menyuruh kita mengucilkan. Kalau kini kan dikucilkan orang. Kita masih bisa, walaupun isolasi di rumah, kita masih bisa mencalik dari jauh. Dibukanya pintu, jangan berang lah, Wak. Jangan buka pintu, kalian corona, pindah kami kok. Jangan serupa itu mana, Pak dan Ibu. Biarlah inyo bajamu nak capek sieknya. Sudah tu ketika inyo masuk, beko teragak kita nak baragian, tan ke pintu itu. Oh takut kita bersobok tinggalan. Inyo tak bisa ke pasar, do bantu. Inyo sangat membutuhkan ketika itu. Dan yang terakhir Pak dan Ibu, kalau ada orang wafat dek positif corona itu, jangan pula kita menganggap itu penyakit aib. Menganggap itu penyakit jelek. Sehingga Pak dan Ibu hamba yang memuliakan, ketika jenazahnya tiba orang hilang sadwalanya.
Padahal jenazahnya tadi itu lah di mandian. Ustaz ndak doge di mandian do. Bisa minta di mandian Pak dan Ibu. Sampai memandikan jenazah itu ndak rumi do. Ndak sarupa membuat sambarandang patang gitu. Asal basah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tuh lah mandi. Sampai mandi itu mengalirkan air di seluruh tubuh. Dibuka pempesnya, kalau nyo pakai pempes, orang yang pakai hazmat tuh, pakai APD lengkap tuh, minta tolong kayaknya barasien sakete. Ndak bana disabun, ndak baado. Disiram saja, sudah tuh di barasian sakete yang patut di barasian. Setelah itu dikafani, Allah tulah selesai mandinya tuh. Membana bisa tuh. Tapi apa dan Ibu, manan bayo ditayamumkan daripada dimandikan serupa itu. Kalau ditayamumkan ruku-ruku awak rekeknya tuh. Di bayanya mangok stek ke pindah ke Pak. Kalau nya mangok. Ada mati itu dah. Disiram saja lah selesai itu. Sudah tuh dikafani, setelah dikafani di mapping lo tuh, DG plastik. Lah sudah DG plastik dimasukkan lo ke dalam peti. Peti itu baik kok dia lo plastik. Di maju nyoka menular le itu. Bas semprot lo jo semprot tuh. Disinfektan tuh. Takut je orang bersobok le itu. Indak ka dibawa ke dalam masjid kok misalnya Bapak dan Ibu, ada tanah lapang di dapke pandam pakuburan tuh, bisa kita solatkan sama-sama di sinan dulu. Imam surang, sudah tuh di belakang pakai masker sadualanya. Walaupun tak kaba salam-salam sudah solat tuh beko, yang jale dusana kita solatkan. Bisa kita solatkan apa dan Ibu. Kalau awal-awal corona dulu tuh banyak orang nan bela, jo jembatan disemprotnya. Sehingga ambo dulu mengaton awal-awal corona bisa disolatkan gitu ambo. Berang orang, kinilah disolatkan orang. Sudah tuh apa dan Ibu, ndak usah pula diperdebatkan, banyak di perkuburan umum. Sehingga banyak orang matangka, bari kuburan di sikoko, menularnya baik kok. Orang mati yang lain tuh yang kakanai dinyo. Jadi apa dan Ibu, walaupun dikuburkan di perkuburan umum, kita bisa menolong menggali kubur. Sudah tuh baik kok yang menguburan petugas khusus, kita bisa mencalik-calik dari jauh baik kok lain. Ndak perlu lo takut. Jadi orang tak lampau takut apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Sehingga terpaksa bawa kuburan kata buki. Tanah anyo lo orang nama bawa kata bukinya ndak lo karando dan kuih do peti. Jadi apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, kita harus paham tentang itu sehingga kawan-kawan kita yang karena itu ndak kita kucilkan, tetap kita bantu, kita support inyo, kita dukung inyo dengan kata-kata sehingga semangatnya bangkit. Kita bantuinya dengan ekonomi, sampai ketika itu ekonominya sulit. Laibana banyak piti, tidak boleh ke supermarket, kan tidak bisa ada. Sudah tu apa dan Ibu, kalau adonan meninggal, tidak bahagia sama-sama kita hantar ke kubur, tidak bahagia dikuburkan di perkuburan orang umum. Sampai lah berlapis-lapis pencegahannya, sehingga tidak ke menular ke orang nan hidup, apalagi ke orang nan mati di kubur. Tidak apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.